Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wan nafa'ana wan nafa'ani fi daraini amin. Wa anta lama lan nyenta ngawruhi sapa sira anna baqa'a walidaika ing satuhune esi uripe wong tuwa loro anna baqa'a walidaika ing satuhune isi uripe wong tuwa loro iku nikmatun nikmat laka kedue sira minallahi saking Gusti Allah minallahi saking Gusti Allah minallahi saking Gusti Allah adimatun kang agung wa barakatun lan barakah alaika ing atase sira wa rahmatun lan rahmat tamatta'u kang bisa seneng sapa sira bin nadri kelawan ningali ilaihi maring walidai wa bidzalika lan iku tetep ing dalem mengkonon nadhara sawabun azimun utawi ganjaran kang agung kama kaya dene keterangan fil hadisi kang tetep ing dalam hadis ma min rajulin ora ana saking wong lanang yang dulu kang ningali sapa rajul ila wajhi walidayhi maring raine wong tuwa loro nek rajul nadhara rahmatin kalawan paningalkan welas atau kalawan paningal kawelasan illa kataba kejaba nulis sapa Allahu Gusti Allah pihak kelawan sebab nadar hajatan ing ganjaran haji makbulatan kang den trima mabruratan tur kang mabrur kang bagus. Ketahuilah oleh kalian anna baqa'a walidaika nikmatun laka minallahi adimah. Ketahuilah oleh kalian bahwa masih hidupnya kedua orang tua itu merupakan nikmat. Semuanya masih komplit kan orang tuanya kan? Semuanya masih komplit kedua orang tuanya. Masih ada ayah dan ibunya. Ketika masih ada ayah dan ibu, kedua orang tua kita itu merupakan kenikmatan. Merupakan kenikmatan. Nikmatun laka minallahi adimah itu merupakan nikmat dari Allah yang begitu besar.
Karena Allah masih mempersatukan kita dengan kedua orang tua. Dan bagi orang tua yang masih ada, itu merupakan barokah dari Allah. Barokah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa menimba barokah-barokah, kebaikan-kebaikan dari kedua orang tua kita. Karena adanya kedua orang tua kita itu merupakan rahmat. Rahmat yang bisa dirasakan oleh kita. Karena apa? Karena barang siapa yang masih hidup kedua orang tuanya, dia masih bisa memandang kedua orang tuanya, bisa melihat wajah bapaknya yang begitu kelihatan letih dan lesu memperjuangkan kita, wajah orang tua kita yang begitu senang ketika kita sehat dan ketika kita ada dalam keadaan baik. Wajah orang tua kita yang begitu sedih ketika melihat kita sakit. Wajah kedua orang tua yang begitu gembira ketika melihat anaknya berhasil. Wajah kedua orang tua kita yang begitu riang, gembira ketika anaknya sukses, bahagia ketika anaknya hidup di pesantren. Bisa dibayangkan oleh kalian, bisa dilihat oleh kalian betapa bahagianya ayah ibu kalian ketika ayah ibu kalian melihat kamu menjenguk kamu di pesantren. Kelihatan begitu bahagia, kamu yang bahagia, orang tuanya juga bahagia. Saking bahagianya, tampak dari wajahnya begitu cerah, begitu ceria. Begitu pula dengan kita ketika melihat kedua orang tua, bahagia, senang enggak? Senang. Coba kalau kamu dikasih pilihan, datangnya orang tua kamu tidak membawa makanan, dan datangnya makanan tapi tidak dengan kedua orang tua kamu, mendingan mana? Pasti kamu milih datang aja lah. Milih datang. Betul nggak? Dan nggak mungkin kalau orang tua nengok kamu, orang tua datang ke sini nggak bawa apa-apa. Buktinya kalau habis ditengok kedua orang tua kamu, makanan kamu penuh, jajanan kamu banyak, uang kamu banyak, betul nggak? Menandakan kedua orang tua kamu sangat bahagia mau bertemu dengan kalian. Bahkan tidak sedikit apa yang persiapkan apapun makanan kesukaan anaknya, sampai rela berkorban, sampai rela mengorbankan waktunya, mengorbankan materinya, mengorbankan tenaganya demi mencapai atau demi menghasilkan sesuatu yang disenangi oleh anaknya. Paham kan? Nah, bahagialah orang yang masih hidup kedua orang tuanya, karena dia masih bisa melihat, bisa memandang wajahnya orang tua kita yang begitu agung, yang begitu mulia. Karena dengan apa? Dengan memandangnya barokah, dengan memandangnya rahmat, dan dengan memandangnya adalah merupakan satu kenikmatan yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi, tidak ada dari seseorang hamba, seorang anak yang memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang. Dengan pandangan apa? Pandangan kasih sayang. Kita merasa kasihan, kita merasa kasih,
Kita merasa sayang, kita merasa senang dengan memandang wajah kedua orang tua kita. Dengan pandangan yang membuat orang tua kita senang. Gak boleh kamu memandang kedua orang tua kita dengan wajah bersemut, wajah abusan, wajah yang harus tersenyum. Tidak boleh kamu memandang kepada wajah kedua orang tua kalian dengan wajah yang tidak menyenangkan. Apalagi kamu memberikan sesuatu hal yang membuat kedua orang tua khawatir. Pandanglah wajah kedua orang tua kalian dengan pandangan kasih sayang. Ketika anak memandang wajah kedua orang tua, didasari dengan rasa kasih sayang, ya, penuh cinta kasih. Ingat, illa kataballahu biha hajjatan makbulatan mabruratan. Memandang wajah kedua orang tua dengan pandangan kasih sayang itu sama halnya kalian melaksanakan haji dan haji yang diterima. Kamu udah haji belum? Belum. Ketika kamu belum haji, memandang wajah kedua orang tua kalian dengan kasih sayang, maka pandangan kalian itu sama hanya pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji yang diterima yang baik. Suka kamu memandang kedua orang tua kamu? Memandangnya dengan belotot? Apa dengan bersemut? Dengan tersenyum? Kasihlah pandangan yang sekira-kira apa orang tua itu senang. Kasihlah pandangan kedua orang tua tuh sekira-kira orang tua tuh merasa bahagia. Kalau di pondok tuh harus belajar dewasa. Tidak boleh sedikit-sedikit ngomong. Sedikit-sedikit ngomong. Enggak? Buduk seetik ngomong. Liur seetik ngomong. Bisul seetik ngomong. Nonde. Gatel seetik ngomong, kurang uang ngomong. Ya, jangan cengeng, jangan cengeng, jangan cengeng, jangan cengeng. Ya, harus menjadi apa? Harus menjadi orang yang kayak Superman lah. Wah, ya bangga. Bahagiakanlah kedua orang tua kita, pandang dengan kasih sayang. Jangan kamu memberikan sesuatu hal yang sekira-kira orang tua sedih. Jangan banyak menuntut kepada kedua orang tua. Kamu suka menuntut? Jangan. Biarlah orang tua kita juga berpikir tentang kita. Ketika orang tua ngasih bekal sedikit mungkin karena rezekinya lagi sedikit, kita jangan menuntut. Pak pengen peci, Pak pecinya merek santri, Pak. Kalau bukan merek santri, sorry lah ya, nggak mau, nggak boleh kayak gitu. Minta peci Pak merek Awing, Pak. Kalau nggak merek Awing nggak mau, Pak. Beli merek Awing. Pak minta peci, Pak. Minta apa? Minta peci merek Haji Mimi. Kalau nggak merek Haji Mimi nggak. Perempuan juga menuntut kepada orang tua. Minta kerudung apa? Minta kerudung dong, Zoya. Minta kerudung dong, apa? Maranti. Wah. Minta kerudung dong, apa lagi? Oh, Rabani. Ya. Kalau enggak itu, sorry lah ya. Jangan banyak menuntut. Cukuplah terima. Ketika orang tua ngasih kerudung merek boleh, enggak apa-apa. Terima, alhamdulillah. Ya sama-sama putihnya kok. Mereka untuk menuntut kepada orang tua. Orang tua tidak tahu pasar, tidak tahu di mana tokonya. Minta aku kerudung merek Arabia, ya sulit. Ya enggak? Jangan banyak menuntut. Terimalah apa yang diberikan kedua orang tua kita.
Syukurilah apa yang diberikan kedua orang tua kita. Kita jangan terlalu banyak menuntut. Di pondok itu belajar dewasa, belajar terima, belajar qanaah, menerima apa adanya. Paham enggak? Karena apa? Karena tugas kita membahagiakan kedua orang tua. Bukan berarti orang tua kita korek kalau tidak ngasih. Kita harus husnudon. Jangan-jangan orang tua kita rezekinya lagi sempit. Jangan-jangan uangnya lagi sedikit. Dan tidak semua orang tua terbuka dengan apa tentang keuangannya. Kadang-kadang orang tua tidak ada, tapi dia tidak bilang tidak ada karena tidak mau menyusahkan, menjadikan pemikiran kedua kenapa kepada anak-anaknya. Nggak mungkin, bapaknya nggak punya uang, ibunya nggak punya uang, jangan ya. Nah, jarang ya ibunya paling bilang jangan beli dulu ya, nanti aja. Itu kamu harus paham. Jangan-jangan orang tua kita uangnya lagi tidak ada. Kita jangan ngotot. Ya Allah, kalau nggak diberikan, rek maju, rek balik, mingat monok nabi. Rek ngepang bae di pinggir jalan, dan merah. Anak santri kok ngancam-ngancam ke orang tua kayak gitu sih gimana? Mending kalau laki-laki perempuan ngancam ke orang tuanya. Udahlah, aku mah nggak mau mandok. Mau jadi anak ngepang aja. Emang enak jadi anak jalanan, hidup dari bawah apa? Dari bawah jembatan ke bawah jembatan. Itu mereka juga nggak mau kayak gitu sebetulnya, karena korban pemikiran, karena korban dia itu. Entah korban sebab orang tuanya, entah korban apa, korban pendidikannya dia tidak diperhatikan. Kalian itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kamu masih ada, orang tua kamu masih sehat. Bersyukur kepada Allah. Ketika orang tua masih hidup merupakan nikmat yang paling besar dari Gusti Allah. Wa tusabiha gumalan salaman sapa sira ing walidai kula yaumin ing dalam saban-saban dina. Wa tusawiruhuma lan musyawarah sapa sira ing walidai fi umurika ing dalam pira-pira urusan sira. Wa tudkhilu lan nglebuaken sapa sira asrura ing kebungahan alaihima ing atase walidai. Wa taqdilan nekani sapa sira hawa ijahuma ing pira-pira hajate walidai. Kamu kalau ketemu kedua orang tua, bersalamanlah, cucuk tangan kedua orang tua kalian. Kalau salaman itu yang benar, jangan kayak bebek macok apa? Macok kuul. Awas hayam macok kuul teh. 10 kali dia. Gak boleh gitu. Tujuan salaman itu bukan kayak gitu, ngambil barokah. Gimana? Sun, dicium, sun. Nah, apa sebabnya? Ngambil barokah supaya kalian mendapatkan barokah. Jangan. Gak usah gitu, cium. Nah, kalau mau baliknya jangan terlalu itu, paham nggak? Ngambil barokah, jangan gitu. Nah, jadi apa? Bersalamanlah dengan kedua orang tua. Kulayaumin, kalau ada di rumah, ya. Kalau ketemu dengan kedua orang tua, lagi besok ke sini, lagi jenguk ke pesantren, cepat salaman, ya. Atau ada orang tua yang kenal, atau tetangga, atau satu kampung, atau siapapun orang tua, salaman. Tapi tidak mengurangi hormat kalian, tetap hormat sama seperti kepada kedua orang tua. Terus kamu kalau ada apa-apa musyawarah dulu dengan kedua orang tua. Jangan asal ambil aja. Ya, nanti yang berat nanti kedua orang tua kalau ada masalah. Makanya kalau ada sesuatu itu ngomong dulu kepada kedua orang tua. Dalam sesuatu apapun kamu ngomong kepada kedua orang tua. Dan jadikan kedua orang tua kita itu menjadikan orang tua yang merasakan bahagia.
Kamu harus membahagiakan kepada kedua orang tua kamu. Kamu udah membahagiakan gak kepada kedua orang tua kalian? Ha? Udah membahagiakan belum? Jawab yang jujur, udah membahagiakan belum? Yang ada kamu nyusahin terus kan? Coba umur kalian udah berapa tahun? Udah 15 tahun, udah 16 tahun. Coba masih nyusahkan aja, kapan mau bahagiakannya? Kalau udah nggak dimulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Dari mulai kecil, mulai ngandung, mulai balita, sampai anak, masa-masa anak, sampai sekarang masa remaja, masih nyusahin terus. Ingat, orang tua kalian itu bukan apa? Bukan batu, bukan robot. Ya, mesti ada sakitnya, mesti ada meninggalnya. Mumpung masih ada, bahagiakan. Awal dari membahagiakan, doakan dari sekarang. Awal dari membahagiakan ketika kalian di pesantren, buktikan kamu harus bisa ngaji. Awal dari membahagiakan kedua orang tua kalian, buktikan kamu itu tidak banyak menuntut. Bukti dari membahagiakan sekarang, kamu itu berbuat baik, berakhlak dari sekarang, menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan perilaku yang baik. Tidak apa? Tidak neko-neko. Entah macam-macam. Kata sudah. Ya, sok kasihlah kebahagiaan kedua orang tua kalian. Dengan mondoknya kalian, orang tua kalian bahagia enggak? Santrian, ketika kamu pada mondok, orang tua kalian bahagia enggak? Bahagia kan? Senang enggak? Senang. Santriwan, jawab yang jujur. Kamu di pondok, orang tua kalian senang enggak? Bahagia enggak? Bahagia. Senang. Kamu jangan menyakitin hati kedua orang tua kalian. Udah diam di pondok, buktikan. Tugas kamu tuh membuktikan. Di pondoknya benar enggak bisa berubah dengan akhlaknya, berubah dengan ilmunya, berubah dengan perilakunya, berubah dengan jiwa kemandiriannya, jiwa sosialnya, berubah dengan mental baja, tidak cemen, tidak cemen, tidak apa? Ya iya, tidak gampang menyerah, ya, tidak gampang mengeluh, ya, percaya diri, pede, didasari dengan akhlak yang baik. Selalu membahagiakan kepada kedua orang tua. Dengan apa? Dengan doa. Lewat doa. Kasihlah kedua orang tua kalian itu apa? Sesuatu hal yang sekira-kira kedua orang tua kalian itu merasa bahagia. Wa yad'uani laka bi kulli khairin. Doakanlah oleh kalian kedua orang tua kalian itu. Suka berdoa enggak? Buat orang tua kalian. Bi kulli khairin, dengan semua kebaikan. Maka karena tidak ada sesuatu hal yang paling agung, fama a'dhamu hadhihi ni'am, tidak ada nikmat yang paling agung kecuali kebaikan. Maka doakanlah kedua orang tua. Wa ma ajala hadas thawab, dan tidak ada sesuatu perkara yang lebih besar pahalanya selain dari mendoakan kedua orang tua. Doakan, Allahumma ghfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa hayati khusyuk. Allahumma ghfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa kepada Allah, berdoakan kepada orang tua kita untuk kebaikan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Pahakon mangka kelawan mesti layak ribu ora weruh soko alwaladu anak mablagon nikmati ing katoge nikmat
biwujudi walidai kalawan wujude wong tua loro nek walad, biwujudi walidai kalawan wujude wong tua loro nek walad, illa ida pakoda kejaba tatkalane wis ora ono, illa ida pakoda huma kejaba tatkalane wis ora ono sapa walidain, paunaka mangka ing dalem mengkonon pakoda huma yuhissu bakal krasa sapa walad bil khosarati kelawan getun al adimati kang gede wal husni lan susah asyadidi kang banget ala firaqihima ing atase pisahe walidain. Ingat, ketika ada orang tua itu merupakan nikmat yang begitu besar. Ketika diberi kesehatan itu adalah merupakan nikmat yang begitu agung. Dan ingat, kamu akan merasakan sedih, akan merasakan susah, akan merasakan prihatin kalau orang tua kalian telah meninggal. Sedih nggak? Kebayang nggak kalau orang tua kalian meninggal? Sedih nggak? Ketika ditinggal ayah sedih nggak? Ditinggal ibu sedih nggak? Bayangkan itu. Maka mumpung ayah dan ibu kalian masih ada, buktikan kasih sayang sekarang dengan mendoakan, dengan berbuat baik. Paham nggak? Tidak ada sesuatu hal yang lebih besar pahalanya ya ketimbang mendoakan atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Paham kan? Ya, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Antas tahmilal adab ma'ahu ma fi kulli waqtin fala tastad dirahuma wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.